susah. Tinggal nambihan naon teh 3 prinsip. Entos Bu Nita kasusna kasus mana? Acan, Abi mah tos ngadamel kasus ta anu dino ieu nu dino review nya. Nya tuh eta cing bacakeun. Bagus. Contohna tinggal copy paste eta ceritana saya. Nu abi mah gitu. Jadi caritana teh abi nyaritakeun bahwa aya guru minjem ke guru lain. minjem naon? Minjem uang Minjem gitu. uang. Tapi ternyata kadon ingkar janji gitu. Kasus nyata. Kasus nyata ieu mah. Biasa abi curhat. Kasus umum itu. Kasus umum gitu ya. Rambutnya gampir, ya keluar susah. Heeh, nah di kumaha bisa ada orang yang butuh gini kan. Dilema. Lagu mayar hese gitu. Lagu mayar hese, tapi lagu minjem gampil. Dasar wa orang yang butuh gitu. Nu galak anu dipinjeman nya hese mayarna. Abi terus bikin eta tah. Di si bade gitu eta mah kan kasus umum lah maksudna pasti merasakan lah gitu. Kamu Bu Yulia. Saya masih bingung sebetulnya mah ini tuh dilematisnya gimana gitu. Apa jadi dua keputusan dilematisnya antara benar lawan benar atau nabi benar lawan salah Bu. Tapi lawan kasihan gitu kan eta kan siga minjem uang kan orang dilema kan apakah orang teh kudu kumaha ieu teh dalam hati orang kasihan tapi orang teh kan orang butuh. Oh iya, kalau saya masih di kelas kan ada pindahan tuh kelas 2. Pindahan kelas 2 tuh bahwa anak tuh memang ada kurangnya gitu. Jadi nggak tahu inklusif gitu. Kalau ke ABK itu masih agak jauh juga sih, cuman anaknya nggak bisa diem, terus tanya kemana mendi gitu ya, kesana kesini. Nah saya juga kan sempat ini gimana udah masih sanggup nggak gurunya gitu. Kalau ada kemungkinan kita mau bekerja sama SLB gitu ya. Cuman kata gurunya tuh ibu udah memang seperti itu mungkin yang namanya anak gitu. Nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi maksudnya mungkin masih memang wajar-wajar gitu dalam hal itu anak mah nggak bisa diem. Tapi ya bingungnya tuh kadang dia ngeganggu temannya, terus juga untuk membaca menulisnya masih kurang juga gitu. Itu juga kemarin kasusnya gitu di sekolah sebelumnya kan, yang di Situ Jaya yang di depan pindah ke saya. Katanya memang seperti itu anaknya nggak bisa diam, terus juga mengganggunya kadang-kadang mengganggu, terus bahkan juga digangguin sama temannya juga gitu. Mau ke SLB kan, tapi kayaknya bukan ABK sih, tapi inklusif juga gitu. Kan jadi sulit ya Bu Novi ya kalau di SD ya. Ini gimana? Berarti itu mah hiper mungkin ya Bu, siswanya hiperaktif gitu ya? Ya hiper tapi ya di bawah normal kayaknya ininya IQ-nya. IQ, IQ BCA, ISQ gitu, emosionalnya. Ya IQ-nya gitu kayaknya di bawah. Terus juga jadi di satu sisi mau ke SLB kan kasihan juga gitu karena dia juga kan punya hak gitu ya, karena lumayan dari rumah ke tempatnya yang sekolah SLB mah misalnya gitu jauh. Terus jadi kita juga mempertimbangkan kalaupun dipertahankan di sekolah kami kan ada kesulitan-kesulitan juga untuk menyesuaikannya gitu. Dan itu teh dilematis juga sedangkan hak dari anak itu belajar gitu. Ya, nah sekarang mah si anak kayak SLB itu punya hak masuk sekolah yang sama, Bu. Iya. Kalau di dalam program PPK kemarin saya pelajari, jadi berhak anak itu bisa gabung. Kita ngambil gurunya, ya itu kata Ibu dari SLB. Ada syaratnya, syaratnya bahwa kita punya guru inklusif atau ya ada program itu gitu di kita, tapi kan kita belum punya gitu seperti itu. Jadi sulit juga untuk menyesuaikannya bagaimana. Karena program-program yang ada di SLB itu agak berlainan dengan yang di sekolah umum. Karena mereka cenderung juga pada keterampilan sehari-hari gitu. Keterampilannya yang lebih besar gitu. Tuh, itu dilematisnya sih sebetulnya. Silakan.
Yang ngetiknya siapa? Pak Agus. Ya bagus ya. Mangga. Saya nggak bisa Abi ngetik ngetikna. chatnya, belum bisa tak. Kala itu mana ieu linkna Bu, sharekeun deui. Apa link apa? Bu Nita. Bu Nita Itu tos bentuknya udah tos bikin ngadamel. Oh, udah bikin. Oh, iya. Kantun dilebetan gitu kasusna Iya. kumaha gitu. Oh, gitu. Rangkanya Tapi aja. kumaha we share nu tadi Canva-nya. Kala. Pak Birang share teh nya. Oh, Iya. udah ada persiapan toh. Kalau saya mah nggak tahu, masih ngeblank. Ya tadi mah baru ngambil itu aja poin-poinnya kasusnya nanti apa, baru diambil teh 9 keputusan langkahnya. Nah, barusan kata Ibu Tuti kan masukin yang 3 paradigma itu. 3 apa? 3 prinsip yang mana? Tinggal masukkan daftar Ieu nya checklistnya. Bu Nopi. Bu Nopi, Bu Nita. Ya. Tinggal gede fotoan. Kasusnya nanti apa? Oh, kasusnya pada naon so, kantun nyerat. Iya, jadi sudah ada rangkanya, jadi tinggal ngetik cepet. Satu kasusnya di bawah anu mana? Ya Terserah terserah. Bu Yu mau yang Pak Agus boleh, Bu Yulia boleh. Kalau yang mulia kan lebih Pak Agus juga umum pada umum. Pak Ya. Pak Agus mah soal finansial. Bu Nita sama Sama Bu Bu Nopi Yulia. itu kasusnya punya nggak? Paling apa ya? Nuju ngemut tapi teh aja. Sok emutan. Yang kayak Bu Aneng tadi yang nilai Menjelaskan masalah naonnya. Kalau Bu Nita mah apa? Penilaian. penilaian kayak Bu Aneng yang pernah ada NU. Mana? Pernah. Oh, itu sih. Malahan Nah, siswa ya, itu yang di mah. NU teh pernah malah jadi juara umum dia itu. Ya kan kemampuan anak tuh ada perkembangannya, jadi belum tentu bahwa di sini sekarang misalnya kurang, ke depannya belum tentu gitu. Ada adaptasi. Ya dulu teh waktu itu mah waktu kejadian YBKP kan sekarang mah Hikmah. Nah, YBKP dulu kalau wisuda itu di Bandung di Horizon. Jadi satu draft itu satu Jawa Barat lah. Dari Bandung, dari Sumedang, pas diumumkan juara berapa kedua kalau nggak salah mah se-Jawa Barat, langsung tepuk tangan dari YBKP semuanya berdiri. Semua untuk menghargai anak tersebut. Ya tadinya kan anak tersebut jangkauannya tidak adaan, ada pasti udah dikeluarkan, udah keluar pindah. Ternyata malah jadi juara umum. Oh, ada semangatnya di situ. Iya. Tergantung semangatnya juga. Abi, ada yang ngobrolnya? Oh, enggak. So, Mangga kami didangukeun. Abi mah kasusna tadi kan Abi baru selesai rapat 4 bulanan. Jadi ada kasus tentang Dapodikbu Abi mah. Iya. Kan teh bade tes P3K-nya kayak perekrutan sekarang. Udah sekarang? Udah mulai mau daftar akun dulu kan sekarang teh. Iya. Nah, kasusnya teh seperti ini Bu, kan di sekolah Abi teh aya 3 honor. Ada 3 honor yang di Dapodik teh udah terdaftar. Tah datanglah 1 orang, tapi eta teh si teman eta teh nu dongkap nu baru teh teman kuliah Abdi dulu. Nah, ternyata ngumaha ka kepala sekolahnya kan laki-laki. Ngumaha ke kepala sekolah, dia diterima dugikeun ka anu hiji diacelengkeun Dapodikna ke sekolah lain demi menerima 1 orang baru tersebut gitu, Bu. Nah, jadi dilemana Abi kahiji meureunna anu itu mah satu sekolah dari dulu seperjuangan gitunya nu honor teh udah mau 2 tahun bebarengan Dapodikna teh dugi ka dikorbankeun diacelengkeun dititipkeun ke sekolah nu lain karena nerima yang baru ini tah teman baru ini teh nu diterima teh teman kuliah aku dulu. Jadi Abi teh rencana Bu Nopi, jadi mereka teh kecewa gitu ya setidaknya dengan adanya orang baru jol bisa masuk Dapodik, tapi yang ada ngabelaan dikaluarkeun ku kepala sekolah Abi teh gitu. Jadi memang dilemana Abi teh ka itu rerencangan, ka dieu rasa setia teh teman-teman honor yang dari dulu pas Abi penempatan mau 2 tahun bebarengan gitu kan. Nah, eta berarti Abi mah kasusna dilemana di dinya gitu. Jadi teh nu hiji ngerasa kecewa, tapi teman Abi nu teman kuliah eta merasa ya alhamdulillah meureunna dipermudah gitu, tapi dengan dengan mengorbankan seseorang di dalamnya gitu, Bu. Tapi emang eta mah kebijakan kepala sekolah sih, kan kita nggak bisa nanaonnya punya. Gitu, Pak Agus, Bu Nita, eta sih Abi. Padahal cengkeuna ka Abi nya. Sanes emang bisa gitu ayeuna kan ulah gak boleh rekrut guru honorer ayeuna, Bu.
Justru eta Pak, kepala sekolah aku mah gampang pisan menerima dan ngotak-ngatik data gitu ya. Bukan ngabilangkeun aibnya, memang seperti itu kenyataannya gitu. Jadi sekarang yang di sekolah teh bad mood weh di sekolah teh karena kecewa itu. Sedangkan kan enak bade perekrutan P3K ye gitu. Mau masuk dapot jadi semua ya yang honor teh da karena jadi sampai akhirnya si satu orang itu teh tidak terbaca sistem. Jadi tiasa ngiringan P3K. Karena Oh adanya yang baru teh, seseorang yang itu, baru. gitu. Emang Siga di baruna ieu na wargina ke bapak kepala sekolah nah Enggak sih, ada Bu, hubungan keluarga. karena cantik. Ya, kan kepala sekolah akunya Masih laki-laki, terus dia single meureun gitu tah. Jadi ya entahlah, Mungkin ada main hati. justru eta. Jadi kita teh nyirik lah gitu, bukan nyirik. Nah sih meni gitu dengan adanya seseorang yang baru bisa menggeser kita yang ada jadinya karunya gitu, karunya kanu udah lama. Iya. Terus menjadi masalah dia teh ke sekolah teh cuma nyimpen data, teu ngajar di sekolah kita gitu. Jadi ngajar mah di sekolah nu lain, tapi datana da kok masuk di sekolah kita, seenak itu gitu maksudnya. Seenak itu menggeser yang sekolahnya tiap hari datang, dia mah nyimpen data hungkul gitu. Tah itu pokoknya mah lagi rame we di sekolah gitu. Ya. Seperti itulah. Ya, Bade ngangkat mangga ngan katinggalna jadi aib gitu. Bakal rumit Pak, nyai mah curhat abi gitu. Eta Iya. dilema. Soalnya udah itu Antara mah yang mulia dan Bu Pak Agus weh kasusnya. heeh, Menurut Ya, Asri gimana? lamun masuk ke pembelajaran mah mungkin nu Bu Yulia Bu oge Yulia. lebih simpel. Nya abi mah umum masalahna, ari Bu Yulia mah tentang pembelajaran di Pembelajaran kelas gitu. gitu. iya. Sok. Tapi ya terserah. Kalau umum hayu, kan semuanya juga pasti mengalami ya. Pinjam uang susah bayar. Ya. Gitu. Jam 100. Nah, itu dilemanya gimana Pak Agus? Jadi susah banget gitu. Nya dilemana orang teh butuh gitu kan. Gitu. Tapi ayeuna harese bayar gitu, Bu. Dilemana. Tapi awal lagi kemungkinan ieu teh si ieu teh kan butuh ke pengobatan, Bu. Iya. Teh alasan nama gitu bisi gitu. Tagina uyas nyicil we gitu. Biar nama daripada gitu. goblok aya nyicil we. Nya. Tapi nya bade terserah eta mah bade angkat mangga jadi kieu cerita nama bade bayar ka abi. Ieu mah abi we curhat gitu nya. Ngan diasumsikeun nu sanes gitu. Diasumsikan nu sanes gitu di swasta sih. Jadi anjeunna teh mau minjem uang gitu. Ternyata kayak bakal dibayar pas bulan depan gitu. Pas honorna cair. Ku abi teh dipasihan we ternyata janji anjeunna teh teu aya itu sampai ke ayeuna gitu. Da anjeunna mah kadang-kadang kieu terus nyungkeun nomor rekeningna ku abi transfer cenah. Tapi sampai ke ayeuna teu aya gitu. Sampai akhirna mah gitu udah we dipotong tinu gaji gitu. Bukan leres kan teh. Gara terus bade transfer kewe cash cenah bagusnya. Kewe mun pendak cash cenah. Henteu Jadi keneh. potong tinu gaji we ka sakola teh Bu potong gaji we nya da ieu. Tapi kan eta kasarosna mah bisi melanggar. Naon sih anu prinsip itu teh? Nya kasihan masuk. Ya. Jangkapannya jangkanya Tapi kasihan. kita teu naon sih bayar sanes ge. Kalau secara umum gimana ya kita semua masuk gitu? Empat-empatannya masalahnya. Boleh ya ke ibu yang itu yang susah diatur anaknya yang hiperaktif. Udah we tuh Bu Yulia biar fokus ke peserta didik Bu masa teh Tapi cari semua Pak Agus, Bu Nita sama Bu Nopi pernah mengalami hal itu. Pernah ada. Bu ada aya wae sih di kelas mah aya wae nu kitu teh Bu. Iya, di satu sisi itu terame. Nah, waktu pas ngajar di SMA eta mah. ya. Pernah. Nah, udah sok Bu nu siswa weh. Mangga. Kata-katanya gimana nyusunnya ya? Sok atuh namina saha sok abi lebat disalikeunnya Nya siswa Bu we. si Bagus diketik. Namanya boleh diumumkan atau kita itu kan saja. Samarkan aja boleh tuh Budi Silahkan atau gitu. siapa Rudi. Siapa namanya Rudi? Rudi adalah siswa minahan gitu nya. Kita hanya jantan hilap deui Kak. Mau nama aslinya? Iya,
Tenan naon aslinya ibu udah mau terangeun. Hah? Tema asli Ya kita Rudi wes Rudi Rudi aja lah. siswa pindahan dari sekolah lain terus Gitunya. Iya. ya Terus nanti cerita Eh, tadi. Iya, ternyata di kelasnya itu tidak bisa diam gitu dan tidak mengikuti pembelajaran secara benar. Setelah diterima siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran bukan secara benar naonnya atunya. Baik. Nah, jadi memang dari sananya juga naik usir sih. Oh, gitu. Iya, sama sekolah tuh kan kebetulan kepala sekolahnya juga kenal ya. Saya tanya kemarin kenapa ini karena anaknya seperti itu. Ternyata naik usir. Jadi mau dipertahankan di kelas 1 tetapi orang tuanya tidak tidak terima. Jadi Tapi yang ketika diterima tersebut teh Bu udah tahu bahwa beliau teh si Rudi teh naik usir atau belum Enggak. tahu? Tidak. Hanya saja saya tanya kan di sekolah depan ya. Sekolah depan kan kebetulan itu sekolahnya sekolah apa Merdeka. Ya sekolah Merdeka ya. Sekolah Merdeka. Sekolah penggerak. Kebetulan pindahan dari sekolah penggerak. Tapi loh kenapa sampai pindah ke kami gitu ya. Padahal kan sekolah penggerak lumayan ya. Ternyata posisinya memang seperti itu gitu. Saya tanya, ini ada apa-apa nih kata saya. Jadi pas diterima tuh mau ditolak, ya mau dites dulu. Ya kalau nggak hasil kan kasihan juga kalau ditolak padahal dia punya kesempatan gitu, itu alasannya. Gini aja ya, awalnya diterima dengan alasan pindahan dari sekolah penggerak dan notabene dengan kredibilitasnya berarti yang kredibilitasnya nggak diterima karena memang haknya anak tersebut sih untuk sekolah. Bukan karena sekolah penggeraknya, bukan? Enggak. Jadi saya tuh terheran-heran gitu. Kenapa sampai dari sekolah penggerak pindah ke sekolah kami gitu. Oh, gitu. awalnya bukan karena bagus gitu awalnya, enggak. bukan? Enggak. Jadi gini, alasan orang tua tuh pindah karena memang ada temannya katanya di sekolah kami, padahal mah rumahnya tuh lebih dekat ke sekolah yang itu, yang di depan, yang di sekolah penggerak itu. Kan sekolah penggerak bisa notabene lebih dari yang sekolah kami gitu ya. Oh iya. Dengan alasan pindah teh non tadi? Ada pingin ke sekolah kamu karena ada temannya gitu. Tapi Rudi adalah siswa penuntut sekolah yang secara terima siswa tidak berjalan dengan secara efektif. Sebutkan we di SD naon? di 4 Sutujaya. Temannya iya. Nya SD Ibuna ayeuna. Kurang masuk sih sebutkeun we nya sekolah ieu SD naon ya sekolah penggerak? ya SDN 2 Situjaya. Di 2 Situjaya. Teh Bu Entin sanes SD Situjaya teh 2 teh hiji. Henteu eta mah hiji Buntin mah Bu Haji Entin mah. Oh. Tapi wargi keneh Bu ka Bu Entin teh Bu. Gitu. Misur wargi nares Pak Agus. Abi ge alumni SDN 1 Situjaya, Bu. Iya. Siswa pindahan. Dekat ya. Rudi adalah siswa pindahan. Terus naon deui kumaha? Awalnya diterima dengan alasan awalnya diterima ya karena kita berpikir bahwa anak itu memiliki hak untuk belajar. Jadi orang tua pun berhak untuk menyekolahkan ke mana saja sesuai dengan pilihannya gitu. Berarti awalnya alasan pindahan sekolah penggerak karena punya hak. Walaupun dari awalnya alasan karena awalnya diterima dengan alasan karena setiap anak atau orang tua juga punya hak. Setiap siswa mempunyai. Sekarang itu murid Merdeka.
memiliki hak untuk belajar. Memiliki. Untuk belajar. Berarti ini Iya. murid ya. Hmm. Itu internet berarti nya. Ya jangan pakai sekolah penggerak. Karena setiap memiliki hak untuk Sekolah belajar. tersebut tidak Sudah. mengikuti pembelajaran secara efektif. Soalnya diterima dengan alasan karena setiap murid memiliki hak untuk belajar. Terus Kondisi anak itu kan kurang bisa baca dan menulis. setelah terjadi pembelajaran berartinya belum tahu atau Iya. tapi sebelumnya udah tahu. Belum. Oh. Dituliskan tuh Bu kelasnya nggak? Kelas 2. Kelas 2 Pak Agus. Rudy adalah murid pindahan. Kelasnya di mana? Kelas 2 Kelas SD kelas 2. Setelah diterima hak untuk belajar. Terus iya emang bener secara efektif. Terus ayeuna lamun misalkan ditanya efektifnya kumaha sih ngukurnya kumaha? Efektifnya jadi gini, ketika gurunya tugas aja jarang mau mengerjakan gitu. Yang lain mengerjakan dia keluar aja ke kulintingan. Tadi juga dibasahin rambutnya jibreg. Ke kantor selonong. Bu, bukan eta cenah tisu. Terus juga bacanya nulis tuh kalau udah dibimbing sama gurunya baru dia mau ditungguin. Tapi kan kalau seperti itu yang lain tidak terperhatikan gitu. Pak Agus, iya nama atuh nyambungna kanu awal diterima heula ulah waka kasusna tah. Mana? Tah jadi nyambung. Rudy adalah murid pindahan dari SDN 2 Situjaya kelas 2. Awalnya diterima dengan alasan anu kahandap karek masalahna maksudnya. Oh, nya sok Nah, kitu nya. dengan alasan ternyata siswa ternyata misalkan murid tersebut begini gitu. Ternyata setelah diterima itu Iya. terus Belajar secara efektif. Kemampuan menulis dan membacanya pun masih dijelaskan di dia nya. nya kasusnya di bawah. Hmm. Non wae Bu tadi teh Bu. Di antaranya tadi mengikuti pembelajaran secara Membaca belum iya, lancar. Belum bisa membaca. iya. Belum lancar meren membaca, belum bisa membaca. Dan ketika pembelajaran tidak selalu keluar kelas. Ketika pembelajaran Selalu keluar kelas. Pasti aja tiap hari keluar kelas. atau non minta izin keluar kelas banyak. Nggak izin, di selonong aja keluar. Oh, gitu. Selonong boy. Terus Menulis harus ditemani oleh guru. Tadi kan kata Ibu, Iya. kalau menulis harus ditemani oleh guru. menulis Tapi harus hoyong nawe nyerat oke kadang-kadang. oleh guru. Itu udah? Iya. apalagi Bu? Nyaratannya Suka mengganggu temannya. nggak, kadang-kadang dia diganggu sama teman karena temannya jengkel. Oh, jadi suka mengganggu. Gitu? Berkelahi Iya. gimana? Suka? Enggak. Jadi dia kan nggak bisa diem, kadang ngotel, tapi karena keselnya itu temannya itu balik ngeganggu dia gitu. Oh. Jadi yang nangis tuh dianya. Oh, yang nangisnya dianya. Dia yang suka mengganggu, dibalik ganggu lagi temannya, dia yang nangis. Ya kan resep hoyong heureuy jeung rerencangan teh ngotelan gitu. Ari teh teresepeun merencangan teh nya dulu ka di kumaha. Ujug-ujug ngagoak we. Oh gitu. Dia apa? Oke, udah ya. Itu Nanti pembelajaran secara efektif. Di antaranya sok ayeuna masuk ka nu naoneun eta masalahna. Ya, Nu pertanyaan nu Ibu tadi nu tilu gurunya itu sambil iya kelas 2 kan bingung jelas. sih.
Eta pertanyaan teh ieu ya. Ya. Terus teh ieu. Iya, paradigma. Eta mah 9 keputusan. Iya, pertanyaan nama paradigma apa yang Iya. sebaiknya digunakan Iya. dalam kasus pilihan? Paradigmanya apa? Oh eta ya. Pertanyaan eta nya. Apakah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan kasihan, Paradigma kebenaran lawan apa kesiaan? yang sebaiknya digunakan dalam Tadi studi mana ngetik? kasus tersebut? Iya ngameh Ah. Niron Bu. Iya, eta mah keur eta ke 9 keputusan nanti. Ya, hiji-hiji heula berarti paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut? Langsung jawab dirinya. Paradigma Pertanyaan lawannya. yang digunakan. Pertanyaan lah atunya. Pertanyaan lah. Oke, jawabannya di akhir. Kedua, Ika pertanyaan teh. Di Kopas ya Pak Agus, Kopas. Gak bisa Bu kan habis screenshot. Oh, screenshot. Prinsip mana yang mendasari pilihan Pengambilan keputusan yang Keputusan. diambil. Saya mah kalau ngerangkai kata-kata agak susah. Kalau ngomong Sami abi ge Bu lain orang bahasa, abi mah orang teknik. Punita Bu, Punita asli eta ahli sastra. sok atuh buku Bunita nanti dirangkaikan. Kieu. Bukan pujangga, iya. Terus yang ketigana tahapan pengujian itu Itu tepat. aya sabaraha ieu, sabaraha pertanyaan. Katilu teh. Anu analisis aya 3, ke 9 langkah aya 9 eta. Tahapan pengujian terhadap studi kasus Ya, apakah telah tepat atau belum. belum. Mengapa? Nah, Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan? masihkah ada Pertanyaan-pertanyaan lanjutan? dalam Dalam benak? dalam benak lanjutan yang guanya Ya, boleh. apakah Prinsip mana? pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat. Udah 3? Ya. Tinggal jawab. Paradigmana kira-kira yang mana? Iya pertanyaan 5, 6, 7 berarti gak ada. Ya, itu mah nanti 9, eta mah 9 keputusan. Eta mah nu 3 heula. Nu aya mah 3 heula, analisis kasus heula. Tilunya tos lah tilu teh. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Jawaban matinya. Ya, paradigmana kira-kira yang mana, Cing? Keadilan lawan kasihan. Kayaknya Keadilan kasihan man 2 man Bu. itu Eta kasusnya kayaknya kasusnya belum selesai deh mengenai gurunya juga gitu. Sok, coba lanjutin lagi kata-kata itunya buat Naon atuh? kasusnya. Jadi adalah pindahan. Awalnya diterima dengan alasan karena setiap murid memiliki hak untuk belajar. Setiap diterima siswa Turun, gelis, turun. tidak mengikuti Turun, pembelajaran. turun. Sok turun. Bunita kuno. Naik ke jendela. Setelah diterima sehingga itu kan ke gurunya juga bingung Pak. Sehingga dengan kasus tersebutnya Iya. Menjadikan gurunya bukan bingung apa ya? Pembelajaran tidak efektif. Murid yang lain juga terganggu gitu. Proses pembelajarannya mungkin Bu. Iya. Sehingga dengan kasus tersebut proses pembelajaran di kelas sering terganggu. Iya. Jadi fokusnya guru teh ke situ aja sehingga kan masih banyak ya siswa yang lain gitu ngerjain. Jadi lepas gurunya tuh memperhatikan ngurilingnya, Bu Nopi kan sok ngurilingnya masih yang PPT. Nah, anak ini teh harusnya menulis nih leos weh gitu.
Nah, kita disusul ku guruna. Jadi habiskan waktu kitunya ke keperhatian ke si Rudi. Iya. Tapi Tapi ya alhamdulillahnya guru yang lain juga udah ngerti, udah tos diciriana murang kali eta teh janten upami tos kaluar teh sok kalabat deh, janten dianterin sama guru yang lain gitu. orang nyarinya kasus Nah, tuh yang mirip-mirip tuh Bonapi kasusnya. tentang Eta anak kan masukna. Iya, kayaknya soalnya memang nulis bisa, baca bisa, tapi kayaknya sih di bawah gitu IQ-nya. Kayak di aku ada tetangga, bukannya merendahkan. Kayak seperti itu, jadi dia itu dimasukkan ke SLB, nggak bisa di sekolah umum. Jadi 1+1 berapa? Ngelola dia itu. Berapa dia kalau nyambung nggak ngejawab. Tapi sekarang sampai SMA di SLB, masih di SLB, tapi dia normal dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, normal itu tuh pernah kasus seperti itu lagi di sekolah sebelumnya. Jadi IQ-nya tuh di bawah rata-rata. Jadi yang kan dia harusnya kelas 3 tapi dalam pemikirannya dia kelas 1 misalnya gitu. Jadi untuk ada keterlambatan secara psikologis berarti ya. Iya. Iya. Udah ini kasusnya cukup segini, ada tambahan lagi? Iya, justru itu kata-katanya saya nggak tahu nggak gampang bilang Iya, itu. Pak. Tapi kan kebayang ya kayak gitu ya. Ya masuk aja kebayang. ke paradigmanya yang mana yang cocok gitu. Paling paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Iya, eta. Kan tadi Ya. ibu kan kasihan anak teh harus sekolah di sini karena mendapatkan hak itu untuk belajar. Iya. Tuh. Terus prinsipnya Dilemanya berarti berpikir berbasis kepribadian, kepedulian, care, decision thinking. Prinsipnya. Paradigmanya nomor 2, rasa keadilan lawan kasihan. Prinsipnya itu care, Iya. thinking. Boleh? Paradigmanya 1 ya? Iya. Paradigma ini kan ada 4 ya. Berarti masuknya ke dia. Terus pertanyaan kedua. Prinsipnya mana yang kedua? Iya, prinsipnya menggunakan yang nomor 3. Berbasis kepedulian atau care based thinking. Prinsip yang mana untuk mengambil ke telepon? Sekedap abi aya telepon. Ya telepon ya begini. Assalamualaikum Pak. Abi di SMK 4 Pak nuju Jung sampai ke Sonten. Kumaha? Tabu 5an lah. Setengah genep. Mau sekedap apanya? Nuju iya. Nuju malah. Ieu kumaha Bu? Anu kepedulian, berpikir berbasis kepedulian, care based thinking. Ini teh prinsipnya. Prinsip, ya. Apa prinsipnya? Kepedulian, berpikir berbasis kepedulian atau care based thinking. Berpikir berbasis kepedulian atau care based thinking. Care based thinking. Basic, bukan basic. Oh, based. Cara based thinking. Thinkingnya pakai orang Sunda gitu. Itu thinking. Iya, thinking. Orang Sunda mah thinking teh. Thinking. G yang di tengahnya dihilangin, Pak. TH thinking. Gitu kayak pakai H. Hah? Pakai H thinking, pakai thinking.
Kalau bisa nanti dijelasin. Nah, berpikir kepedulian care based thinking teh apa poinnya? Si Rudi misalnya teh berhak mendapatkan pendidikan. Iya. Sok da kata anu yang lain mah apa sih contohnya itu teh yang berbasis thinking teh. Terus yang tadi yang rasa lawan kasihan dan keadilan teh seperti apa contohnya di kasus itu teh? Kita jelaskan saja. Misalnya tadi apa ya? Yang hampir sama. Rudi itu berhak mendapatkan sebuah pendidikan karena Rudi itu siswa pindahan yang ternyata pindahannya itu adalah hasil dari NUT naik usia. Naik usir. Tadi Usir. kasusnya kan kalau Bu Aneng mah naik Nilai. usir dari Nilai. sekolahnya. Ya harus Kalau naik saya kelas. yang Menerima. menerimanya. Iya. Jadi tinggal ditambahkan saja seperti itu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Misalnya teh dalam kasus ini dilihat atau saya ibu ya. Nah itu udah dipaparkan gitu Bu Nita. Iya, saya merasa kasihan kepada Rudi karena ternyata Rudi itu adalah siswa hasil nilai diusir dari sekolah asalnya ternyata setelah selidiki gitu. Hasil tidak terimanya oleh orang tua juga sih. Jadi dijelaskan kayak so bakal banyak yang nanya mana etek kumaha. Itu nama sekolahnya nggak apa-apa disebutin. Biarin, lebih detailnya kesawios. Dalam kasus ini gimana? Itu Bu Nita tadi barusan. Dalam kasus ini sekolah mana ibu teh 4 SDN. SDN 4 Situ Jaya. SDN 4 Situ Jaya merasa kasihan terhadap Rudi. Itu ya yang ternyata kasusnya adalah itu teh naik usir dari sekolah sebelumnya di SD itu. Beliau naik usir, bukan naik usir, ternyata kumahnya. Ya justru itu kata-katanya gimana tuh Pak? Masalah dengan sekolah sebelumnya sebelumnya gitu, masalah sebelumnya. Yang tahu disebutkan naik usir nak mempunyai masalah di sekolah sebelumnya sehingga tidak bisa diterima lagi di sekolah itu. Gitu. Waalaikumsalam. Kia, Bu. Tadi Bu Yulia, alasannya pindah teh orang tua yang mau apa memang naik usirnya itu? Ya jadi gini, mau disimpan dulu kelas 1, jadi nggak naik ya karena memang kondisinya kan anak tuh harus ada perkembangannya juga. Tadinya mama gitu biar anak tuh bisa masih bisa nyusul dengan keterangannya nanti teh. Cuman ibunya nggak terima, nggak mau, pinginnya naik. Jadi ya naik usir. Gitu aja silakan. Tapi tidak di sini gitu karena kan sekolah itu juga tahu kondisinya kayak gimana gitu. Sering nggak sekolah lagi anaknya teh. Justru gini kata itunya teh, kemarin kan udah seminggu lebih nggak sekolah. Terus kata gurunya teh gini katanya, Bu, dah sahur mamahna oge cenah. Pokoknya mah upami henteu sakola berarti teu damang cenah gitu. udah di ini sekolah sebelumnya. Kasihan. Merasa kasihan terhadap Rudi yang ternyata kasusnya beliau mempunyai masalah dengan sekolah sebelumnya. Dan Rudi pun memiliki hak untuk belajar. Tuh. Ataupun berhak memiliki hak untuk belajar. Untuk mendapat pendidikan ya. Sedangkan sekolah
asalnya sudah tidak mau menerima Oh, itu kan sudah ada di atasnya. sebelumnya, udah aja. Dan Langsung. Rudi memiliki hak untuk belajar. Titik aja, Kak. Itu kan udah masalah. Iya. Masa kasih kepada bukti yang ternyata kasusnya beliau mempunyai Udah. Terus yang kedua ya mau dijelasin prinsipnya. kepedulian. Masya peduli. Ya, sekolah STN suka sin apa? Jaya merasa kasihan terhadap Rudi sehingga Peduli. menerimanya untuk bersekolah. Karena Rudi juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Tapi ini udah di-share sama yang lainnya juga ya, Pak ya? Iya. Karena Situ Jaya merasa memiliki empati yang tinggi, boleh? Boleh. Merasa memiliki rasa empati yang tinggi terhadap Rudi Untuk melanjutkan pendidikan. memiliki rasa empati. Kepedulian mana? Memiliki rasa empati yang tinggi. Kasih sayang apa disebutkan mah? Itu lebat. Kan empati tes ambis orang masuk rasa Di dia mah memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang dan kepedulian gitu. Jadi lengkap. Boleh. oh make aya ieu prinsip Kasih sayang kan biasanya sayang tuh udah tahu, udah kan ini Berarti peduli ya. aja. Peduli aja berarti Pak Agus. Memiliki rasa empati yang tinggi dan kepedulian terhadap Rudi gitu. memiliki rasa empati Yang tinggi Dan rasa kepedulian. itu udah yang tinggi. Dan Dan udah. terhadap Rudi untuk melanjutkan sekolah. Ya udah besok itu. Iya. terus iya berarti tahapan pengujian berarti ini keputusannya iya mah nya. Naon tahapan anak tadi berarti tahapan anu salapan dimasukkan Iya. Ya tadi salapan teh eta abis bikin salah Ini? 9 kan tahapan. Berpikir basis ini kan bukan keputusan ini mah, prinsip. Prinsip. apa sih prinsip Prinsip kan- anu kepedulian mah Pak, rasa peduli, berpikir berbasis rasa peduli. yang ini oh yang ini Iya. kan enak ini kan tahapan pengujian terhadap studi kasus Apakah telah tepat atau belum mengapresiasi kata mah. Yang 9 dasar Oh, satu enggak. nilai-nilai Itu yang dihapus ya? bertentangan. Itu diduplikat, Pak. Itu tadi duplikat langsung Ya, itu yang barusan diduplikat, jadi belum kehapus yang ininya. Jadi double tah. Dasarnya iya. Belum diganti. ya belum diganti ini Iya. ini jadi apa Udah betul. Ini yang bawahnya yang belum diganti teh ya. iya oh mau apa ini kan tahapan yang 9 ya Iya. Ya, oke. Ya, kalah. Langkah itu Langkah-langkah. kan Ya, Ya, dipilih walaupun tidak 9 tidak apa-apa cek ibu teh kan tadi gitu. oh iya berarti bisa dipilih ya itu mengenali nilai-nilai yang bertentangan Ya, nilai-nilai yang bertentangan naon wae. Disiplin ya. Anaknya tidak di kelas. Oh iya. Ya. iya naon mengenali nilai yang saling bertentangan ya terus Iya. Iya, 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan.
kedua mau dijelaskan lagi nggak atau nanti aja penjelasannya? Satu-satu aja dulu. Tulis itu bagus, kayak tinggal maca. Sok atuh Ini naon? gila. Mengenai Ini yang tadi tentang anak tidak disiplin di kelas. kedisiplinan, nomor tentang anak tentang kedisiplinan, meren. Anak, siswa, muridnya Tidak disiplin. Tersebut tidak disiplin. Atau ulah bukan disiplin atuh. Tidak atau Melanggar aturan. bukan kesepakatan kelas Oh, murid melanggar selalunya melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat. Disepakati itu dibuat. Sepakati. dibuat aja juga nggak apa-apa. Sampai wae lah. Terus Kedua, menentukan pihak yang terlibat. Siapa yang terlibat di sini? Guru. ya guru kepala sekolah. Iya, menentukan pihak yang terlibat. Yang terlibat siapa? Kepala sekolah dulu ya, berarti awalnya. Iya, Kepsek dan guru. Guru dulu atau yang dekat dengan siswa. Oh, sudah guru dulu. Operator gimana kan aku dipindahkeun. Guru sok. Guru kepala sekolah. Kalau mamanya gimana? Orang tua juga terlibat harusnya dalam mendidik anak. Orang Dalam tua sistem terus pembelajaran. Udah segitu aja. Murid yang lain. Teman-temannya gimana? Teman-teman ya. Ya, bila asam lambung, Mbak, di batuk. Kamari batuk pilek ain asam lambung. Haji. Gak boleh stres, Bu. Jadi 3 minggu teh abdi teh berturut-turut. Dan teman-temannya. Kata koma negatif dan. Oke, siapa lagi? Udah? Udah. Sok, Aina mengumpulkan Fakta yang relevan. Duplikat. Berarti keempat nanya. Ya, mengumpulkan fakta. Ketiga, Aina mau mengumpulkan fakta 3 hal. Ya, mengumpulkan fakta. Nah, fakta naon si Rudi teh? Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya. Ya. Oke. Iya, atau strip. Fakta-faktana yang relevan. Nah, faktana tadi kan si Rudi teh ketahuan apa? Menjahili temannya. Mengganggu temannya. Selalu keluar kelas aja. Saat pembelajaran berlangsung. Nah, iya. Ya. Kopikeunnya fakta kan. Sip. Apalagi? Ada lagi temuan faktanya Bu Yulia? Udah segitu aja. Segitu ya. Yang keempat. Pengujian, benar atau salah? Pengujian benar atau salah? Bikin lagi nya. Tidak ada pelanggaran hukum. Uji legal. Iya. Tidak ada berarti nya? Tidak ada pelanggaran uji legal. Nomor 5.
boleh izin dulu nggak? Boleh, Ini Bu, mati lampu. Ininya pulsanya habis. Sok, Poek Bu, enggak. ya, nun ya. Tutup Eta dulu. jawaban nomor 4 pengujian benar salah teh masukna karena uji legal. Bukan Oh, tidak ada pelanggaran hukum. Sok tulis Pak Agus. masukna di dia. Uji legal titik 2. Ini Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi ini. kalau iya naon termasuk Sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Kira sakedapnya. Enggak. Sehingga termasuk dilema etika. Sehingga termasuk ke dalam ya terus gitu. Yang nomor 5. ada uji legal kan ai bangsa ieu regulasi jeung institusi itu kudu Kalau ada pelanggaran kode etik profesi karena memberikan nilai yang tidak sesuai dengan aturan uji publikasi itu kudunya panutan idola Mau dimasukkan tidak? Eta ge terserah. nya lamun aya nu masukkeun tapi kan teu urang mah kasus eta mah tanya uji intuisi secara intuitif kepala sekolah merasa benar dalam menentukan urang mah teu masuk kasus eta mah berarti terus we nu masuk unggul. oh ya udah tuh berarti langsung kali kelima nya Pengujian paradigma benar lawan benar. Pengujian paradigma benar lawan benar. Pengujian paradigma benar. Pengujian benar lawan benar. Iya masukna orang mah iya nu kaduanya. Keadilan tes rasa kasihan tadi. Heeh. Tadi teh kopikeun we nya. Paradigma yang sesuai adalah gitu. Mana tadi teh? Iya, nabi ya. Mana? Lepat coba dia. Iya. Mana eta macan ya eta. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Justice PS Mercy. Nah, dimasukkan ya. Iya. Abi aya ngapun tuh. Iya teh bahasa Inggrisna teh dimasukkan teh ieu. Bahasa Inggrisna. Masuk. Decision thinking. Care. Justice. PS Mercy. Care based thinking. Pinter bahasa Inggrisnya. Hari ieu. Entos Justice Mercy. Nomor genap. Melakukan prinsip resolusi itu kudunya. Bisa kalau. Wah iya itu tah rasa peduli. Resolusi teh kan 3 prinsip teh ya peduli. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang digunakan adalah resolusi teh ada 3 prinsip teh berpikir berbasis rasa peduli. Genap. Tulis. Prinsip resolusi. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi lah prinsipnya. Eta resolusi. Ya, langsung prinsip. Menggunakan 3 prinsip teh mana menggunakan prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli, dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk melanjutkan pendidikan dan wajib belajar
Sabar tahun? 9 12 tahun. 9 berapa? 12. 12 12 tahun. tahun. Dah. 9 tahun. Sekarang SMA juga Pak wajib. Wajib, Bu. Kan ini masih gratis ke SMA oge. Gitu. Makanya salah sih 12 tahun di mana eta 12 tahun. Ah, kudu atuh sok. Oh bisa kayak ku ini Ya, selama 8 tahun Terus ya. melanjutkan pendidikan Wajib belajar heup we. Terus nomor tuh siapa sih 7. Nomor 7. Investigasi opsi Trilena. 7. Investigasi opsi trilema. opsi Trilena. Opsi trilema. Jadi cari tahu apakah ada opsi atau solusi alternatif yang belum terpikirkan sebelumnya. Oh aya opsi nama eta we naon? Koordinasi dengan orang tua lamun kieu keneh kan emang tugas guru kan kudu memperbaiki. Bu Yulia pas pertama nampi siswana aya aya opsi teu sareng orang tua misalkan ditampi ku abdi asalkeun misalkan siswana rajin sekolah gitu henteu Bu? Perjanjian gitu ya. Oh, ya pasti ya tuh. Tapi dah orang tuh mah pasti lagi muhun. Ya tuliskan Bu di dina nomor 7. Jadi Opsinya apa tadi Bu Ibu? Sepakati apa sama orang tua tersebut? Ya diajarnya di bumi. Jadi orang tua tuh membantu anaknya belajar di rumah. Orang tua membantu anaknya belajar di rumah. Orang tua membantu Anaknya belajar di rumah. terus mendidik akhlaknya. Ya jelas lah. Boleh di rumahnya seperti Mendidik anaknya sesuai dengan apa sih? Mendidik anaknya apa? Kata membantu anaknya belajar. Akhlakul karimah. ya. Berakhlak yang baik gitu. Mendidik anaknya untuk berakhlak yang baik. Kan memiliki akhlak meningkatkan kedisiplinan Bu disuruh tuh Bisa. Kalau itu memang sudah ada kesepakatan pastinya juga kan aturan di sekolah. Kan kita nggak tahu anaknya kayak gimana. Cuman ada firasat seperti itu sih soalnya dari pindah ya dari yang Membantu meningkatkan kedisiplinan. kan. Misalnya 2 we. Ya udah segitulah. So. Akhirnya nomor 8. PW ditambi-tambi. Iya. Buat Mas keputusan. sementara aja dulu ya. Ya, nanti we direvisi di. Buat keputusan. Buat keputusan kumaha? Itu kan diambil dari analisis dari hal yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bu Yulia dan orang tua. Membuat keputusan mah eta tadi menerima siswa tersebut dengan alasan gitu. Ya, boleh tuh. Tersebut dengan alasan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kan itu keputusan kepala sekolahnya ya Bu ya. Iya. Buat keputusan menerima murid tersebut gitu. Kalau di sekolah yang lain kan ada juga yang misalnya anak tuh dites dulu gitu karena hasilnya kurang memuaskan maka punten teu tiasa. Nah itu. Gimana langsung diputuskan ya? Ya. Engke aya refleksi kan terakhir tahapan refleksi Bu. Iya, evaluasi atau refleksi. Eta jadi engke mah bikin keputusan teh ulah bakal langsung bikin keputusan tapi aya tadi naon? Aya uji. Refleksi uji. Refleksi engke gitu nya. Ya, tapi kan untuk tingkat SD ya Bu Nopi nggak boleh ada pengujian. Begitu? Keputusan yang 9. Ya. Di SD itu nggak boleh ada ujian. Jadi pas ketika anak itu anak sekolah sudah sesuai usianya masuk sekolah itu tidak diperkenankan untuk menguji membaca dan menulis.
Jadi saayana we, saayana. Reflektif resiko di atau SD. ya evaluasi atau keputusan akhir boleh. Refleksi keputusan. Boleh refleksi ya kan. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Udah jadi refleksi keputusan dah. Naon ieu na? Acuan. Jadi keputusannya efektif atau tidak tadi teh ya dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi refleksinya teh gimana? Refleksinya teh efektif tidak Bu dengan capaian tujuan yang diinginkan. Belum. Masih tulis. Kan ini masih proses. Iya. Apalagi kan kelas 2 masih panjang. Gitu. Jadi kumaha kata-katana? Ambil adalah Keputusan yang diambil belum efektif dan belum mencapai tujuan yang diinginkan. Terhadap siswa Rudi tersebut ya. Pengambilan keputusan belum efektif dan Belum sesuai dengan Efektif. yang diharapkan. Ya itu. ya Terhadap siswa Rudi. belum Pakai Rudi kan Rudi yang ininya. dan belum sesuai dengan yang diharapkan. terhadap Rudi gitu. Ya. Udah. Kayak kesimpulan mal. Cok. Silahkan. Kesimpulannya jadi apa? Itu jadi ke apa? Modul ini teh jadi bingung juga, ini kayaknya alurnya maju mundur ya. Ini satu sisi kita bagaimana menelaah kasus tadi kan ya, dan setelah menelaah kasus ada keputusan yang baru gitu. Iya. Jadi kayaknya sih. Apa keputusannya? Kesimpulannya? Mana tuh? Dari kasus tersebut Rudi tersebut apa ya? Ada mentok sih itu. Kasus Rudi tersebut. Naon atuh Bonita? Susah Bonita, ayo. Kita benar di bahasa lah, agak bingung. Dari kasus tersebut Rudi belum bisa Tersebut bisa diambil. Diambil naon, Bu? Diambil. Hikmahnya. Bisa diambil hikmah. Iya, ya. Bahwa dalam mengambil keputusan harus tidak semua benar atau tidak sesuai dengan diharapkan. Tersebut bisa diambil hikmah bahwa dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan berbagai gitu ya. Untuk asal ngambil keputusan gitu maksudnya. Berbagai aspek lah tuh. Aspek dan melalui langkah-langkah gitu. Boleh. Langkah non pengambilan keputusan. Iya 9 tadi pengambilan keputusan melalui 9 langkah pakai 9 Pak. Pakai 9. Nanti langkahnya. Itu. Iya, mengambil keputusan. Udahlah segitu ya. Udah pas. Iya nak. Daftar checklistnya Pak Agus masuk ke tabelnya. Video. Tabel checklistnya ya tambahan. Jangan beres. Udah dari sampai jam 5. Nah, genep lah baru. Tinggal masukkan TA nak. Saja ya. Oh, nyesel apa? Kayaknya dari sana pita apa?
So, ya. Yuk, etana daftar checklistnya masukkan ke dinya. Ima masuk ke sadayana kira-kira. Itu kan aya ada 8 opat-opat we nya. Iya. Kah. Belum, Neng, antosan. Tinggal tel TV-nya. Itu kumaha ini mau tabel teh. Iya. Tidak bisa, Pak Agus, nanti bisa tinggal terek Bu Nopi. Tabel segitu ge. Hah? Untuk iya sekaragok gitu. Jadi kan studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, iya, ada ya. Membuat salah satu paradigma 4 paradigma dilema etika. Cuma satu kita mah ya? 2 menit lagi ya. Iya. Memuat salah satu 3 prinsip dilema etika, iya, ada. Memuat 9 langkah pengujian, ada. Ada. Oh, ini Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelumnya tepat waktu. Asal tidak ada ya TA ya. enggak. Setiap anggota telah menyepakati paradigma pengujian, ada. Ada. Hasil penyeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota, ya, ada. Iya lah. Iya. Iya, tabelnya lumayan ngeditnya jiji. Karena kan ayeuna mah nu dimasukkeun kasusna hungkul di kanu. Iya, Nanti juga bisa apa itu mah? masih apa tuh? Berarti udah. Ya. Ya. Copy paste we tadi Pak Agus etana kasusna kanu naon kanu chat nya Ya nanti atau bantu di aja itu ya. slide screen. Bisa mau ditambahin, Bu Nopi bisa mau lihat-lihat gitu kasusnya yang hampir sama. Jadi untuk kata-katanya bisa di ini. Ya ditambah-tambahnya. Ya. Boleh. Kan kasusnya ini. Kata-katanya. Kan kasusnya ini. Gimana Bu? Ya nggak apa-apa kasusnya ini. Iya, Iya, udah tinggal, apa? Udah, Bu. tinggal dikembangkan we Bu, diperbaiki lagi. Tinu kata-kata sarang jawaban-jawabannya. Paling ayeuna deskripsinya kumaha? Deskripsinya mau yang jelasin Bu Yulia nanti pas dijelaskan. Boleh. Iya. Nya eta we kasusna mah nu tadi diketik di awal. Abi teh besok pendampingan. Bagus entos. Bieu, Sangat. Bu. Ya abi macan persiapan anaunda ini asal lieur. Tapi ge persiapan samalam, Bu. Pendampingan belum. Belum Bu Yulia, soga teh atas. Aksi nyata belum. Hebat ya. Rajin. Aksi nyata abi besok berobservasi. Nyata belum saya. Abi mau di video, Bu, bieu. Anu observasi, Heeh. abi besok janjian sareng nu bade diobservasi. Kelompok 2 bisa kembali Oh, dulu saya ke masih ruang macan. utama. Oh iya Bu, mau Ya, Bu ya, ya. Bu. Balik lagi ya, Bu. Makasih. Dah ya. Ya, Nuhun. keluar ya. Ya, nuhun sadayana nya. Yo. Ya, sama-sama, Bu.